Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah. Kajian subuh kita temanya adalah Ar-Rahatu fil Jannah. Ini kajian yang tertunda. Judul ini dahulunya diberikan kepada saya dalam kajian sholat tarawih. Walakin akan tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, karena takdir Allah di jadwal tersebut saya sedang berhalangan atau berada di luar kota, sehingga tema itu belum jadi dibahas. Maka pengurus minta dibicarakan atau dikaji pagi hari ini. Judulnya adalah Ar-Rahatu fil Jannah. Kenyamanan itu adanya di surga. Kenyamanan itu adanya di surga. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kehidupan. Yang pertama kehidupan dunia, yang kedua kehidupan di akhirat. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua kehidupan ini. Allah mengatakan sebagaimana ayat ini sudah kita baca di awal tadi, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah senda gurau dan main-main belaka. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat, kampung akhirat, itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, jika mereka mengetahui. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi tentang hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Maka kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah senda gurau dan main-main saja. Jadi enggak sebenarnya kehidupan di dunia ini belum hakiki, sama dengan kita barangkali sehari-hari dengan keluarga, dengan anak-anak, atau dengan kawan, rekan, sama kerja, sama bergaul. Kita bicara sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, lalu kemudian kita bilang, enggak, canda aja, enggak, itu maksudnya saya main-main aja. Maka buyarlah semua yang tadi diungkapkan, hilanglah maknanya dan tidak ada sama sekali. Nah, itulah hakikat kehidupan dunia. Dia bagaikan fata morgana, kata Allah. Dilihat oleh orang yang sedang haus di tengah siang yang panas, bagaikan air. Didatangi, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada air sama sekali. Maka kehidupan dunia ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dan kenyataannya dia hanyalah senda gurau, main-main saja, belum sebenarnya. Jadi kalau ada pun kita di dunia ini merasa senang, maka enggak sebenarnya senang itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kalau ada kita merasa senang, merasa bahagia, itu belumlah senang sebenarnya. Tidaklah senang yang hakiki. Sebaliknya kalau kita ada merasa sedih, itu alun sedih mana lain, ya, nggak terlalu sedih. Jadi
Kalau kita ada merasa sedih, jangan terlalu serius dalam kesedihannya. Ya. Karena kesedihan dunia ini bukanlah kesedihan yang sebenarnya. Begitu juga kalau kita merasa mungkin di dunia ini kaya, belum sebenarnya kaya. Sebagaimana kalau kita merasa kok miskin kali saya, itu belum sebenarnya miskin. Ya, itu semua masih belum yang sebenarnya. Kalau ada orang di dunia ini merasa beruntung, ya sekedarnya saja bahagia dengan keberuntungan itu. Karena itu belum keberuntungan sebenarnya. Yang keberuntungan sebenarnya nanti di akhirat. Dzalikal fawzul azim. Banyak Allah sampaikan kalimat ini di ujung-ujung ayatnya ketika berbicara tentang nikmat surga. Itulah kebenangan, ya keberuntungan yang sebenarnya beruntung. Jadi hakikat kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, main-main, belum serius sekali. Tentu tidak berarti kemudian kita asal-asalan, tidak juga. Artinya kita menyadari apapun capaian kita dan apapun yang kita rasakan di dunia ini itu belumlah ya hakiki. Masih ada nanti kampung lain yang lebih hakiki. Dan dia akan berakhir. Dia akan berakhir begitu kita wafat, selesai dunia ini. Tidak perlu menunggu kiamat. Ya, tidak perlu menunggu kiamat. Dunia ini berakhir ketika kita wafat. Sehebat-hebat kita atau sehebat-hebat orang kita, paling diingat orang sehari, 2 hari, 3 hari. Sudah ada lagi jadi pembicaraan. Ya, itu orang terkenal, orang hebat. Tidak ada baca-baca orang lagi. Kalaupun ada yang masih ingat, mungkin kalau kita laki-laki paling istri kita yang masih ingat kita, anak-anak kita. Habis itu tiada. Bahkan Bapak Ibu, ya, kalau kita sudah wafat, lalu anak kita juga sudah wafat, yang masih hidup cucu. Saya yakin nggak ingat cucu dengan kita lagi. Cobalah kita tanya diri kita masing-masing. Siapa di antara kita yang rutin mendoakan kakeknya? Ya, rutin mendoakan kakeknya tiap hari. Kok ada teringat kita ayah dan ibu kita doakan bila dia dua-duanya sudah almarhum. Nah, betapa kasihannya itu kakek kita ya. Dia nunggu kiriman tiap saat. Yang akan berkirim amal soleh anaknya. Waladun salihun yad'u lah, ya kan? Anak soleh yang akan mendoakannya. Anaknya juga sudah wafat. Nah, beruntung kalau cucu juga dapat pesan dari ayahnya. Anak, kalau udah mati ayah, doakan kakek ya. Nah, beruntunglah itu. Maka dapat kiriman lah kakek. Misalnya Jumat pagi bersedekah Bapak Ibu dari rumah bawa sholat subuh. Ya Allah, saya pagi ini sedekah untuk kakek dan nenek saya. Ya, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedekah sampai pahalanya. Dalil sahih. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah doa sampai. Nah, yang di luar itu banyak perbedaan pendapat. Ya, berakhirlah dunia ini begitu kita wafat. Dan mulailah kehidupan akhirat yang dia kata Allah Subhanahu wa taala di penggalan keduanya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Laukanu ya'lamun, kalau mereka menyadarinya, kalau manusia ini sadar. Tapi memang seringkali kita terlupa, terlalai, tidak sadar. Seperti ungkapan yang dikatakan oleh salaf, bukan hadis, mengatakan juga dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia bukan hadis. Ya. Salaf mengatakan, innaman nasu niyam, manusia ini dalam keadaan tidur. Wa idza matu intabahu, kalau datang kematian baru terbangun. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia ini, kalau begitu kita wafat baru sadar kita. Selama ini kita tidur, baru terbangun ketika
mati. Maka kebalikannya, kehidupan akhirat itulah yang abadi selama-lamanya. Nggak ada lagi kematian setelah itu. Jadi kalau bahagia, itulah yang sebenarnya bahagia. Dan sebaliknya kalau bersedih, itulah yang sebenarnya sedih. Kalau di akhirat kita kaya raya, itulah kaya yang sebenarnya. Dan kalau miskin, itulah yang sebenarnya miskin. Kalau di akhirat nanti kita beruntung, maka itulah sebenarnya untung. Dan kalau di akhirat nanti kita bangkrut, ya, sebagaimana dalam hadis al-muflis, ya, hadis tentang orang yang bangkrut, ya, datang ke akhirat bawa solat, bawa puasa, bawa sedekah, tapi dia datang ke akhirat sudah berbuat zalim ke banyak orang, memukul si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, menggunjingkan si fulan, maka pahala solatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya dibayarkanlah ke si fulan tadi yang dia telah aniaya, yang telah dia sakiti, yang telah dia ambil haknya. Kalau orang-orang yang dizalimi dan disakiti masih banyak, apakah orangnya yang banyak atau haknya yang banyak, sementara pahala sudah habis, maka solusinya adalah dosa-dosa mereka yang dipindahkan ke orang yang berbuat. Maka bangkrut, tekor, ya, seluruh pahala habis dan dosa-dosa bertambah. Jadi kehidupan akhirat kalau bahagia, betul-betul bahagia itu, bukan bahagia main-main, bukan pura-pura. Ya, kalau beruntung, kalau senang, semuanya adalah hakiki dan sebenarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Dunia ini penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Apa penjelasan Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, ya, syarah Imam Nawawi? Beliau mengatakan, orang mukmin terpenjara di dunia karena mesti menahan diri. Kau tidak boleh, kau tidak boleh, kau haram, kau terlarang. Tak boleh berzina, tak boleh mencuri, tak boleh berbohong, tak boleh makan babi, tak boleh minum tua. Banyak, ya, yang tak boleh memang banyak juga. Karena dia harus menahan diri dari berbagai syahwat, keinginannya. Siapa yang tak berselera lihat apa? Enaknya binatang, apa yang suka dan makan aja suka. Di samping itu kita mesti kerjakan ini, wajib ini, wajib ini, wajib ini. Ya. 12 bulan kita hidup setahun, ada 1 bulan wajib tak boleh makan dan minum, puasa. Itu aneh bagi orang kafir. Tapi orang beriman, mesti kita kerjakan, latih bolanya. Sebentar lagi datang Idul Adha, kita kurban. Nah, saudara-saudara kita sudah mulai berangkat haji, susah-susah 40 hari. Jadi banyak sekali larangan-larangan, banyak sekali perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Jadi dunia ini ad-dunya sijnul mu'min, penjara orang beriman. Wa jannatul kafir, surga orang kafir. Iyo lama orang kafir. Kini lalu nyoba karuhan. Terserahnya jam berapa dia bangun. Bangun dia, mau mandi, mau tidak, ya, mau rukuk, sujud, tidak ada perlu, enak sekali. Tidak ada yang mengikatnya. Dia bisa berzina dengan si A, si B, si C. Apa aja enak dia. Mau makan, tinggal makannya lagi. Tidak ada susahnya. Coba Bapak Ibu, kalau kita pergi ke daerah minoritas Muslim, ala susah kan? Ada kunjungan kerja ke Bali, ala susah. Kalau cari restoran yang cocok, yang dimakan halal enggak? Ada repotnya. Orang kafir main makan aja.
Enak kali. Pergilah ke Jepang, pergilah ke Cina, pergi ke India. Orang kafir tak perlu hati-hati. Semua dia makan. Enak babi ya. Dia bisa minum semuanya. Maka orang beriman di dunia ini terpenjara. Orang kafir surga. Imam Al-Munawi mengatakan, berkomentar tentang hadis ini, dikatakan penjara bagi orang beriman karena terhalang untuk melakukan syahwatnya yang diharamkan. Sedangkan orang kafir sebaliknya, sehingga dia seolah-olah sedang berada di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ulama hadis, beliau yang mensyarahkan Sahih Bukhari, beliau wafat di Mesir. Ya, bagi yang ada rezeki berkunjung ke Mesir bisa nanti ziarah ke kuburnya. Bila kebetulan sedang berada di sana boleh juga lah berziarah. Saya pernah ke kuburan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ziarah kubur sunnah, kubur siapa saja. Tidak mengambil keramat dan sebagainya, agar tahu saja. Imam Syafi'i dikuburkan di Mesir. Gurunya Imam Al-Lais juga tidak jauh dari beliau di tempat yang sama. Ibnu Hajar Asqalani ketika hidup di Mesir lumayan banyak rezekinya. Banyak juga ulama kaya raya, pebisnis, bahkan dia yang membiayai murid-muridnya seperti Abu Hanifah. Kalau nggak kaya mereka mungkin nggak sempat mereka menuntut ilmu kian kemari dengan biaya sendiri. Dulu mana ada beasiswa. Ya, Imam Bukhari usia 7 tahun ayahnya sudah wafat, tapi mewariskan kekayaan yang luar biasa. Oleh ibunya diantar jauh-jauh dari Bukhara, dari Rusia sana, pergi ke negeri Arab belajar, antarkan ke ulama, hafalkan Al-Quran. Biaya hidup, biaya makan siapa yang bayar? Tidak ada beasiswa, tidak ada kartu Indonesia Pintar. Ya, berarti orang tuanya. Jadi ulama-ulama dahulu bisa mendalam ilmunya, menuntut ilmu jauh lintas negara dalam konteks hari ini. Ya mereka berarti kalau nggak dia atau orang tuanya kaya raya, artinya mampu membiayai. Ibnu Hajar juga orang cukup berada. Dia sedang berada di atas kereta kuda. Ya, orang dahulu kalau punya kendaraan kuda, onta itu dianggap ya lumayan kehidupannya. Karena pasti itu biayanya tidak sedikit, makan kuda, makan onta, apalagi digunakan untuk kendaraan kian kemari. Jadi ketika dia berada di Mesir di atas kendaraan kudanya, Ibnu Hajar Asqalani, dia berjalan begitu dan juga ada yang mengiringinya, yang murid-muridnya atau ya orang yang setia bersamanya, berpapasan dengan seorang Yahudi miskin. Ya, Yahudi miskin. Orang Yahudi ini kemudian berkomentar atau bertanya, wahai imam, nabimu mengatakan dunia ini penjara orang beriman, surga orang kafir. Ini kamu senang-senang ini, enak kan? Punya harta, ya, punya kendaraan, ada pengikut. Saya ini Yahudi dia kan, miskin, susah hidup. Sementara nabimu mengatakan surga, dunia ini surga orang kafir. Saya kok merasa saya merana hidup sengsara ini. Kamu senang-senang. Ya, jadi orang Yahudi ini dapat bocoran hadis Nabi juga rupanya dia. Hadis sahih. Maka Ibnu Hajar menjawab, apa jawaban Ibnu Hajar? Saya dengan situasi yang saya rasakan hari ini, ada harta, ada kendaraan, ada kawan, ada pengikut, dibandingkan dengan apa yang akan didapati oleh orang beriman di surga kelak, saya masih dalam penjara ini. Kenikmatan yang saya rasakan hari ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga. Jadi sekaya-kaya manusia hari ini di dunia, dan kalau dia beriman, dengan apa yang dia dapatkan nanti dia di surga kelak, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya.
miskin dunia ini. Karena kenikmatan surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha a'adda li'ibadihi shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Allah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh di surga kelak sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam perasaan atau pikiran manusia. Jadi kalau kita pernah melihat tempat terindah di dunia, maka surga di atas itu lagi. Nah, beruntunglah kalau ada di antara kita diberi Allah rezeki, lah pernah menyaksikan yang indah sekali, lah pernah menikmati yang lezat sekali. Maka di surga nanti di atas itu, tidak mungkin di bawah itu, sama aja tidak mungkin. Maka Ibnu Hajar mengatakan, saya dengan apa yang saya nikmati hari ini dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan di surga untuk orang beriman, maka saya di penjara ini. Tidak ada apa-apanya. Dan engkau susah hari ini hidup di dunia, ya, miskin, sengsara ini, kalau dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan siksaan untuk orang kafir di neraka, engkau dalam surga sekarang ini. Engkau dalam surga hari ini. Nanti tidak ada istirahat di neraka. Ya. Oh, kini malaikat jam istirahat. Ngopi dulu ke orang di neraka. Nah, bisa. Tidak ada istirahat. Wala yafturun. Malaikat tak pernah kendor aja enggak pernah dia. Futur enggak pernah. Tidak pernah futur. Malaikat itu stabil itu. Ya, kalau manusia masuk penjara dunia ya. Penjara dunia kan ada jadwal-jadwalnya. Jam tidur ya tidur, jam makan ya makan gitu kan. Nanti baru misalnya ada kerja paksa, kerja gitu. Neraka enggak ada siang, enggak ada malam, enggak ada rehat. Ya, malaikat enggak ada jam istirahatnya. Ini malaikat istirahatnya gitu, santai kita lah. Kita nikmati dulu. Duduk kita dulu. Enggak ada, nauzubillah. Maka wajar kemudian Ibnu Hajar menjelaskan itu kepada orang Yahudi tadi. Kamu dengan hidup yang merana ini di dunia, kalau dibandingkan dengan siksa neraka yang Allah sediakan untuk orang kafir, maka sebenarnya kamu dalam nikmat surga. Begitulah permisalan, ya, perbandingan yang dibuat oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Maka orang-orang beriman sikapnya, ya, memandang dua kehidupan tadi yang Allah kabarkan dalam surah Al-Ankabut, ya. Wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah dunia ini kehidupan yang melainkan kehidupan yang main-main dan senda gurau. Maka apa sikap? Dan akhirat nanti itulah kehidupan yang sebenarnya. Sikap orang yang beriman yang pertama adalah bersabar dalam mentaati Allah. Bersabar dalam mentaati Allah. Karena pasti mentaati Allah itu berat. Ketika Allah mengabarkan tentang salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat. Ibadah itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk, kecuali bagi orang yang tunduk hatinya. Berarti memang betul mentaati Allah itu berat. Ya. Istilah yang disebut oleh orang seringkali di media sosial, istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Salat itu berat kata Allah, wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Makanya kita diberi tahapan, disuruh salat umur 7 tahun. Belajar. Umur 10 baru boleh pukul, tapi bukan penyiksaan, pukulan untuk memberi pertakut. Itu salat tiang agama. Jadi saya ingatkan juga Bapak Ibu nih, ada yang kurang tepat. Banyak kaum muslimin ini sudah nyuruh anaknya puasa umur 4 tahun. Masa tinggi pula puasa daripada sholat? Kalau dia mau puasa sendiri ibu-ibu silakan.
Tapi jangan suruh. Menyuruh sholat saja umur 7. Tidak mungkin puasa mengalahkan sholat. Sholat lebih tinggi. Dan sholat itu ringan. Kenapa? 10 menit selesai. 5 kali sehari. Puasa berat lagi. 13 jam. Tidak boleh putus-putus. Nah, kadang sebagian orang tua dah senang deh. Anak-anak saya 5 tahun ini lah cukup puasa 30 hari. Dari dalil-dalil yang saya baca, tidak ada petunjuk seperti ini. Kalau dia inisiatif anak kita, Pak, Ma, saya sahur juga besok ya. Ya boleh. Saya puasa juga, ya silakan. Ya. Tapi baru tahapan yang sebenarnya kita ajak anak kita berpuasa umur 7 tahun. Paling cepat ya. Mirip dengan sholat. Jangan kalah lo sholat dari puasa. Nah, ya umur 10 sudah mulai agak pengetatan. Biasanya kita akan menyiapkan hadiah. Kalau khusus puasa ada hadiah ya. Siapa yang selesai puasa sampai sore full nggak berbuka, maka kita kasih hadiah. Silakan, itu untuk bagian dari tarbiyah ya, pendidikan, pengkondisian. Maka yang pertama sikap orang beriman menghadapi dua kehidupan ini adalah bersabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, tidak bersedih ketika dunia kita berkurang. Ya. Tidak bersedih ketika dunia kita berkurang. Dan berbahagia ketika akhirat kita bertambah. Berarti yang harus kita sedihkan adalah ketika akhirat kita kurang. Hilang duit 1 juta, hilang HP, ya manusiawi kalau ada rasa sedih. Tapi jangan seminggu, 2 minggu, itu aja kita pikirkan. Dunia ini, ya fana, pergi. Jangan terlalu berlebihan. Rusak atau berkurang dunia kita, boleh kita mungkin sedih terbatas, tapi sebenarnya tidak perlu kita sedihkan. Cukup kita ucapkan kepada Allah atau doa, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan apa yang Dia kehendakinya Dia kerjakan. Maka yang menjadi obsesi kita adalah bagaimana akhirat kita bertambah baik. Dunia kita tambah baik juga boleh, seiring bersama kebaikan akhirat kita yang terus kita perbaiki. Ibaratnya orang sedang mempersiapkan masa depan yang panjang dari bangunnya rumah. Ada sebagian orang tua saya perhatikan, ya dia diberi rezeki oleh Allah, dia bersungguh-sungguh mencari rezeki, dia punya obsesi untuk itu. Dia ansur-ansurnya bikin rumah untuk anaknya. Ada di sebagian orang tua dibuatkannya kamar untuk anaknya. Kalau kita orang Minang nih, berapa anak perempuan segitu kamar tambahan, ya kan? Karena biasanya menantu laki-laki hidup di rumah mertua perempuan, orang tua perempuan. Nah, sekarang ada yang punya rezeki, disiapkannya rumah untuk anaknya. Walillahil masalul a'la. Allah punya perumpamaan jauh lebih baik dari itu. Tentunya kita orang beriman menyiapkan bangunan-bangunan indah kita di akhirat, ya, menambah. Karena tadi judul pertama kita adalah ar-rahatu fil jannah. Istirahat, kenyamanan, rehat itu sebenarnya ada di surga. Itu yang kedua. Tidak bersedih ketika dunia kita berkurang, berbahagia saat akhirat kita membaik dan bertambah. Ketiga, kita mesti terus memperbanyak ilmu tentang surga, ilmu tentang akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, ya, ketika mencela orang kafir, apa yang Allah katakan tentang orang kafir? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Orang kafir itu tahu tentang kehidupan dunia, tapi sebenarnya kulit-kulitnya saja. Berapapun hebatnya ilmu manusia tentang dunia, tetap saja Allah katakan, ya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Orang kafir itu hanya kulit-kulitnya tahu tentang dunia. Allah lebih tahu jauh dari itu lagi. Tapi yang dicela Allah apa?
wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka tentang akhirat tidak tahu sama sekali. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus menyediakan waktu, menyediakan umur kita ini, menyediakan peluang atau kesempatan untuk menambah ilmu akhirat. Ilmu dunia kita tambah terus, tapi ilmu akhirat nggak kita tambah-tambah. Gimana? Padahal hidup di sini akan segera berakhir, sementara hidup di sana abadi. Ibaratnya kalau ada tentara, ya, mau angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bila akan diterjunkan di sebuah daerah, apa yang mereka perlu miliki? Tahu dulu mereka bagaimana kondisi daerah itu. Bila ada orang memasuki sebuah hutan belantara dan dia tidak punya ilmu, tidak punya data tentang hutan itu, maka itu orang nekat bunuh diri. Masuk aja. Di mana ada harimau, di mana ada ular, di mana ada buaya, dia nggak tahu, lewat saja. Bodoh sekali itu orang. Atau bisa jadi dalam hutan itu ada permata, ada berlian, ada emas, tapi karena dia nggak tahu, lewat saja. Begitu lebih kurang. Semua manusia akan melewati sebuah tempat. Orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang cerdik, dia cari informasi dulu. Kalau kita mau pindah kerja ke negeri lain, ke provinsi lain, cari informasi. Di mana tinggal, di mana kita akan sewa rumah, di mana akan sekolah anak kita. Cari informasi, baru kita pindah ke sana. Kita semua akan pindah ke kampung akhirat. Tentu kita harus menambah ilmu akhirat. Jangan sampai seperti orang kafir yang dikatakan oleh Allah, wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka tentang akhirat lalai, abai, tidak tahu menahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buka-buka, ya, banyak referensi, ya, para ulama menuliskan sifat-sifat surga, awsaful jannah, atau sifat-sifat surga Allah tuliskan. Dan informasi yang bisa kita akses tentang surga ini satu saja, jalur wahyu. Tidak bisa dari novel, ya, dari dongeng, tidak bisa. Satu-satunya sumber kita tentang berita surga adalah wahyu. Tadi dalam sholat kita membaca surat surat apa tadi? Surat Muhammad, ya, yang selalu seluruh ayatnya berakhir dengan domir, yang berakhir dengan kata ganti, ya. Hum paling banyak, beberapa ada ha, ada kum. Di seluruh suratnya berakhir dengan kata ganti, hum. Ada yang ha, ada kum, tapi kebanyakan hum. Maka di sana di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat surga. Allah sampaikan kepada kita, walaupun itu belum hakikatnya juga. Di atas itu lagi, wa utu bihi mutasyabiha, ya, agar kita ngerti, tentu Allah sampaikan yang kira-kira ada dalam ilmu kita. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang bertakwa. Seperti apa? Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai, bukan sungai saja, sungai-sungai, berarti banyak, yang airnya tidak payau, airnya segar sekali. Mungkin air paling segar kalau di kita di mana? Gunung Talang, ya, semua air isi ulang Padang ambil ke sana. Kalau kita langsung sana, kita langsung minum saja, ya, segar. Atau kalau Bapak Ibu naik dekat Gunung Singgalang, naik ke atas, yang airnya turun, air terjun di jalan ke Padang Panjang. Kalau naik kita ke atas, bertemu dengan yang jernihnya. Atau naiklah ke Puncak Harau, wah, air jernih luar biasa. Minum, nah, itu yang ghairu asin, enggak, segar sekali, enggak payau. Di surga nanti anhar, tidak satu sungai, sungai-sungai. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai-sungai isinya apa? Susu yang tidak pernah berubah rasanya. Sungai susu. Banyak sungai, tidak satu sungai. Minumlah susu sepuas-puasnya. Kita orang Indonesia termasuk bangsa yang kekurangan minum susu. Karena sangat terbatas produk susu di kita.
susu, keju dan kawan-kawannya. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, dan sungai-sungai tua yang lezat bagi para peminumnya. Nah, ini tadi nih, enaknya orang kafir di dunia ini tinggal minum aja deh, macam-macam merek. Lihatlah tuh orang di Eropa, di Amerika, hari-harinya minum tua, bagaikan minum teh aja. Nah, kita tidak bisa menikmati. Tapi di surga kelak sungai-sungai tua, bukan sungai satu, tapi sungai-sungai. Silakan minumlah sepuas-puasnya, nggak pernah mabuk, lezat. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai madu yang bening, yang murni. Di sini beli madu mahal, sudah kebeli mahal, campuran pula lagi, oplosan. Sakit gula kita gara-gara minum itu. Ini sungai madu yang jernih. Walahum fiha min kulli samarat, di dalamnya dari seluruh jenis buah-buahan yang pernah kita dengar, yang tidak pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, yang tidak pernah kita lihat, yang pernah kita rasakan dan tidak pernah kita rasakan. Di atas itu semuanya. Wa maghfiratum min rabbihim, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dalam hadis Imam Tirmizi, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, akhbirna an bina'il jannah." Kami berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan ke kami bangunan surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Labinatun min zahab wa labinatun min fiddah." Batu batanya dari emas, batu bata satu lagi perak. Kalah itu yang di apa? Di Irian, tempat ngambil emas itu. Freeport, dindingnya udah kuning emas semua. Ini bangunan surga itu, batu batanya emas dan perak. Kayak apalah itu nikmatnya. Betul-betul kenyamanan. Wa milatuhal misk, lantainya semerbak minyak kasturi yang sangat wangi. Nah, itu lantai bangunan surga. Wa turbatuha za'faran, tanahnya itu dari za'faran, wangi luar biasa. Wa asba'uha lu'lu' wal yaqut, kerikil-kerikilnya itu adalah berupa mutiara dan permata. Ya, bukan batu aki yang sudah tidak laris lagi. Ya, mutiara dan permata. Mungkin kita baru masuk situ mau diaki semuanya. Wih, ini diaki semuanya. Untuk di apa diaki? Udah nikmati aja semuanya. Kata Rasulullah, "Man yadkhulha yan'am." Yang masuk ke surga itu, aduh, penuh nikmat, penuh kesenangan. Wala yab'as, ya, tidak pernah susah. Tidak pernah susah. Ya, karena itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak pernah susah. Tidak ada rasanya kita sehari sejak pagi sampai malam 24 jam bahagia terus, rasanya tidak ada. Tidak pernah kita rasakan. Tetap aja ada susahnya. Ya. Oh, kita dapat hadiah apa? Bahagia. Ramai orang datang mengucapkan selamat ya juara ini. Rupanya harus traktir orang. Susah lah habis sedikit. Oh, menantu, bahagianya luar biasa menantu. Tapi tagak dari pagi sampai sore sampai malam, latih kaki. Besok lah sakit pinggang. Hendaklah bahagia. Jadi pengantin, raja sehari. Ya, bahagia tidak ada, bahagia yang full, tidak henti-henti, hanya ada di surga. Man yadkhulha yan'am wala yab'as, tidak pernah ya, susah. Wa yukhallad wala yamut, abadi, tidak pernah mati. Jangan dibayangkan, gila nanti. Ya, kalau dipikir kan, gila kita nanti. Gimana tuh, nak mati-mati? Ngapain aja kita? Nah, nggak usah pikirkan, sudah selesai. La tabla siyabuhum, pakaian tidak pernah rusak, tidak pernah bau sedikit pun, wanginya terus. Keringat penduduk surga aja bau kasturi. Kata Rasulullah dalam hadisnya, laki-laki penduduk surga pagi keluar dari istananya,
Ditinggalkannya permaisurinya, ya, bidadarinya. Setiap kali pulang tambah gagah, tambah tampan. Setiap kali dia tumpai permaisurinya, istrinya, ya, bidadarinya, semakin cantik. Begitu terus tiap hari, bertambah terus, bolak-balik. Wala yafna syababuhum, muda terus, awet muda, tidak pernah tua-tua. Ya, itulah kenyamanan. Fiha ma tastahihil anfus wa taladzul a'yun, kata Allah. Di sana yang semua yang diselerai oleh jiwa. Anantakana, aduh. Yang enak dilihat oleh mata ada. Saya sampai berseloroh dengan kawan-kawan kan. Coba nanti, apa tanda surga kapling orang Indonesia? Saya bercanda aja nih. Kalau kita jalan-jalan di surga, kan banyak kapling-kapling istana-istana. Kira-kira gimana nandain ini surga orang Indonesia? Kata saya bercanda aja nih, banyak pohon duriannya sebenarnya. Yang banyak makan durian itu kan orang Indonesia. Di Arab tidak ada. Saya kira saya cari hadis, apakah pernah Rasulullah makan durian? Enggak pernah. Mungkin tidak pernah dengar juga Rasulullah, tidak pernah tahu. Orang Arab saja baru ketemu durian, apa ini? Ya? Karena orang Indonesia di dunia sering makan durian, tentu begitu masuk surga apa yang tekanannya? Ya Allah, tekanan durian, ya Allah, langsung ada kan? Ya. Fiha ma tastahihil anfus, yang terselerai oleh jiwa, tekanan. Wa talazzul a'yun, enak mata mana. Tentu di atas itu kualitasnya, di atas itu enaknya. Maka betullah hadis Nabi SAW yang sahih mengatakan, hadis qudsi ya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku sediakan bagi hambaku yang saleh, ya, di surga tentunya, apa yang tak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayang, terlintas dalam perasaan dan pikiran manusia. Maka ar-rahatu fil jannah, kenyamanan itu hanya ada di surga. Kalau terasa susah, berarti kita memang sedang berada di dunia. Maka kuncinya adalah bersabar dalam kebaikan, bersabar menghadapi maksiat. Ya, tidak bersedih bila dunia kita berkurang, kita bersedih bila akhirat kita yang kurang. Bahagia bila akhirat kita bertambah, tidak terlalu euforia kalau dunia kita bertambah. Dan mari kita luangkan waktu-waktu kita untuk menambah ilmu-ilmu akhirat, agar kita punya persiapan ke sana, agar kita jadi rindu, agar kita nggak sabar lagi ingin ke sana. Itulah kalau kita menambah ilmu tentang keindahan, kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada